Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sintesis dari beberapa senyawa, yaitu adalah senyawa alkil halida, alkena, dan juga eter. Pada sintesis alkil halida ini, ada beberapa yang bisa dijadikan opsi untuk melakukan sintesis, yaitu yang pertama adalah reaksi alkohol dengan hidrogen halida, reaksi alkohol dengan fosfor halida, kemudian melakukan adisi alkena dengan asam halida atau hidrogen halida, yang terakhir adalah substitusi alkena dengan hidrogen. Nah, pada reaksi yang pertama, ini mensintesis dari alkohol, ya, mensintesis senyawa alkohol dan mereaksikannya dengan hidrogen halida. Maka akan terbentuk reaksi substitusi antara senyawa air, gugus alkil di sini, dengan gugus hidrogen. Maka terbentuklah alkil halida dan gugus perginya adalah H2O. Selanjutnya adalah mereaksikan alkohol dengan fosfor halida, atau di sini saya diambil adalah PX3, atau misalkan kita menggunakan PCl3 atau PCl5 ya. Di sini contohnya adalah senyawa heksanol ya. Heksanol direaksikan dengan fosfor triklorida. Maka akan terbentuk senyawa alkil halida di sini, atau senyawa alkil klorida khususnya. Yang ketiga adalah adisi alkena dengan HX. Nah, di sini untuk menentukan mana reaksi yang akan menjadi favorit, kita bisa melakukan pertimbangan dengan menggunakan aturan Markovnikov atau anti Markovnikov ya. Kalau misalkan kita posisikan gugus positif di sini, ya, gugus karbokation di sini dan karboanion di sini, maka aturan anti Markovnikov itu akan lebih disukai dibandingkan dengan gugus karbokation yang ada di sini, sehingga gugus halida, karena muatan halida itu adalah negatif, maka dia akan terikat pada C yang ada pada gugus sini ya, bukan yang ini. Karbokation akan cocok pindah ada di sini berdasarkan dari aturan Markovnikov. Selanjutnya adalah substitusi alkana dengan halogen. Nah, ini bisa menggunakan katalisator sinar matahari. Nah, di sini kita mereaksikannya dengan Br2, maka alkana akan disubstitusi ya, sehingga gugus perginya adalah hidrogen bromida atau asam bromida. Nah, di sini substitusi yang terjadi adalah substitusi antara gugus hidrogen dengan gugus bro. Selanjutnya adalah sintesis alkena. Alkena bisa disintesis dengan 3 cara. Yang pertama adalah dehidrasi alkohol, yang kedua adalah eliminasi alkil halida, yang terakhir adalah metode cracking atau pemecahan. Pada reaksi dehidrasi alkohol atau pengambilan atau pengeluaran H2O, reaksi pembuatan alkena dapat dibuat dengan reaksi eliminasi alkohol dalam asam kuat atau menggunakan katalis Al2O3. Di sini misalkan kita punya senyawa propanol ya. Kita misalkan di sini punya propanol, propanol tersebut kita reaksikan dengan katalis asam sulfat pekat pada suhu 180 derajat Celcius. Maka reaksi tersebut akan memutuskan, asam pekat di sini akan memutuskan gugus OH, sehingga terbentuk ikatan rangkap antara C yang ada di nomor 1 dengan C yang ada di nomor 2. Jadi di sini peran asam sulfat sebagai pemutus ikatan OH. Selanjutnya adalah eliminasi alkil halida. Nah, eliminasi berarti penghilangan gugus. Nah, di sini berarti KOH di sini akan menghilangkan gugus dari klor ya. Gugus klor di sini akan dieliminasi, sehingga akan menghasilkan gugus pergi kalium klorida.
Nah, sehingga terbentuk kalium klorida dan juga H2O. Nah, karena gugus Cl di sini pergi, otomatis CH2 di sini C nomor 1 dan C nomor 2 ini akan membentuk ikatan rangkap berupa alken. Selanjutnya adalah dengan metode cracking atau pemecahan. Nah, metode cracking atau pemecahan itu adalah metode pemecahan molekul besar menjadi molekul-molekul kecil yang lebih sederhana dengan pengaruh tekanan dan temperatur tinggi. Jadi di sini katalisnya adalah platina, di sini yang digunakannya dengan suhu 500 sampai dengan 700 derajat Celcius. Nah, metana di sini yang digunakan itu diberikan keadaan tekanan dan temperatur tinggi sehingga akan tekanan dan temperatur tinggi tersebut akan menghasilkan pemecahan gugus metana ini menjadi metena. Ya. Gugus perginya adalah H2. Selanjutnya adalah sintesis senyawa eter. Senyawa eter ini bisa disintesis dengan 3 cara. Yang pertama adalah reaksi Williamson, yang kedua adalah dehidrasi alkohol, dan yang ketiga adalah reaksi alkil halida dengan Ag2O kering. Sintesis Williamson sini adalah mereaksikan natrium alkanoat dengan alkil halogen. Natrium alkanoat ketika direaksikan dengan alkil halogen maka akan terbentuk senyawa eter dan natrium halogen. Bagaimana mekanisme itu bisa terjadi? Nah, gugus natrium dan gugus halogen yang ada pada natrium alkanat, Na pada natrium alkanoat, dan halogen yang gugus halogen atau halida yang ada pada alkil halida itu akan mengalami pemutusan ikatan. Pemutusan ikatan Na dan X ini akan membentuk NaX. Nah, sehingga karena adanya ketidakstabilan di gugus O yang ditinggalkan oleh Na dan C yang ditinggalkan oleh X, maka akan terbentuk ikatan yang baru antara O dan C. Sehingga terbentuklah gugus eter. Yang kedua adalah dehidrasi alkohol dengan asam sulfat pekat pada temperatur 130 derajat Celcius. Nah, di sini misalkan kita punya etanol ya. Etanol yang dikatalis dengan asam sulfat. Nah, asam sulfat di sini akan memutus ikatan yang ada pada hidrogen. Ya. Sehingga terbentuklah ikatan CH3CH2. Karena di sini gugus etanolnya 2 kali ya, ada 2 mol senyawanya. Sehingga terbentuk gugus eter. Selanjutnya adalah mereaksikan senyawa alkil halida dengan Ag2O kering. Ini senyawa alkil halidanya kita reaksikan dengan Ag2O sehingga Ag2O tersebut akan memutuskan ikatan Cl ya, sehingga terbentuk suatu eter. Dan di sini AgCl ini tandanya ke bawah berarti dia akan terbentuk sebagai endapan.